Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab kredit analisis dari kelas analisis laporan keuangan kelas K yang diambil oleh Bu Ulfa. Dan berikut nama anggota kelompok kami. Pertama yaitu likuiditas dan modal kerja. Nah, apa sih aset lancar dan kewajiban lancar itu? Yaitu aset yang diharapkan secara wajar dapat direalisasikan menjadi kas atau dimanfaatkan dalam waktu 1 tahun. Nah, kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif singkat, yang biasanya 1 tahun. Nah, modal kerja ukuran likuiditas yaitu perjanjian pinjaman dan obligasi yang memuat ketentuan untuk mempertahankan tingkat modal kerja minimum yang menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi dan laporan keuangan yang dipublikasikan. Nah, untuk rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Pembilang rasio lancar yang terdiri dari 4. Yang pertama, kas dan secara kas. Kedua, surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Ketiga, persediaan. Dan yang terakhir, beban dibayar di muka. Nah, untuk menyebut rasio lancar, yang pertama yaitu kewajiban lancar ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya saat jatuh tempo yang merupakan objek pengukuran modal kerja. Kedua, pembayaran kewajiban lancar merupakan aktivitas pengembalian. Ketiga, kewajiban lancar mencakup kontrak konstruksi, pinjaman, sewa, dan pensiun. Selanjutnya yaitu analisis rasio lancar yang terdiri dari 3. Yang pertama, analisis perbandingan. Kedua, analisis aturan praktis, yakni jika rasio lancar lebih dari 2:2 maka dikatakan sehat. Namun apabila rasio di bawah 2:2 maka rasio dinyatakan tidak sehat. Dan untuk yang 3 yaitu analisis siklus perdagangan bersih, yakni investasi persediaan yang diinginkan dan hubungan antara persyaratan dari pemasok yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ukuran likuiditas berbasis lancar yang terdiri dari 2. Yang pertama, rasio kas terhadap aset lancar, yakni semakin besar rasio ini maka semakin liquid aset lancarnya. Dengan rumus kas ditambah secara kas ditambah surat berharga yang dapat dipasarkan dibagi aset lancar. Kedua, rasio kas terhadap kewajiban lancar, yakni mengukur kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar, yakni dengan rumus kas ditambah secara kas ditambah surat berharga yang dapat dipasarkan dibagi kewajiban lancar. Baik, selanjutnya di dalam slide ini saya akan membahas tentang analisis aktivitas operasi likuiditas. Jadi yang pertama di sini tuh ada pengukuran likuiditas piutang usaha. Jadi bagi sebagian besar perusahaan itu menjual barang-barangnya kan secara kredit. Sehingga piutang usaha dan wesel tagih itu merupakan bagian penting dari modal kerja. Jadi dalam menilai likuiditas termasuk kualitas modal kerja dan juga rasio lancar, itu perlu dilakukan pengukuran kualitas dan likuiditas piutang. Nah, kualitas dan juga likuiditas piutang itu dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Nah, di sini tuh ada perputaran piutang usaha. Yang rumusnya itu yaitu penjualan bersih secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Selain itu ada juga hari penjualan dalam piutang usaha. Nah, hari penjualan dalam piutang usaha ini tuh untuk mengukur jumlah hari yang dibutuhkan atau rata-rata untuk mengumpulkan piutang berdasarkan pada saldo akhir tahun dalam piutang. Nah, ini tuh bisa dicari dengan membagi piutang dan rata-rata penjualan harian, yang dimana rata-rata penjualan harian itu bisa dicari dengan sales atau penjualannya dibagi dengan 360 hari yang berarti 1 tahun. Setelah itu ada juga interpretasi dari ukuran likuiditas piutang. Jadi tingkat perputaran piutang dan periode penagihan itu dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan persyaratan kredit yang diberikan oleh perusahaan. Jadi ketika penagihan periode tersebut itu dibandingkan dengan ketentuan penjualan yang diperbolehkan oleh perusahaan, kita tuh bisa untuk melihat sejauh mana pelanggan tuh bisa membayar tepat waktu. Nah, di sini tuh ada juga rumusnya, yaitu penyisihan piutang ragu-ragu dibagi dengan piutang bruto. Jadi peningkatan rasio ini itu dari waktu ke waktu tuh bisa untuk menunjukkan penurunan penagihan piutang, atau sebaliknya juga penurunan rasio ini tuh menunjukkan peningkatan kolektibilitas atas perlunya untuk mengevaluasi kembali kecukupan penyisihan piutang ragu-ragu. Nah, di sini yang kedua yaitu pengukuran perputaran persediaan. Jadi persediaan itu merupakan investasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh laba melalui penjualan kepada pelanggan. Nah, di sebagian besar perusahaan persediaan itu harus dijaga pada tingkat tertentu. Jadi jika persediaan tidak mencukupi, volume penjualan kan bisa turun di bawah tingkat yang bisa dicapai, atau sebaliknya juga.
Kalau persediaannya itu berlebihan, persediaan itu bisa membuat perusahaan itu menanggung biaya penyimpanan, asuransi, biaya pajak, atau biaya keusangan dan kerusakan fisik. Nah, di sini tuh di mana rasio perebutan persediaan itu bisa untuk mengukur tingkat kecepatan rata-rata pergerakan persediaan masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Nah, cara menghitungnya itu bisa dengan membagi COGS atau biaya barang yang dijual dibagi dengan inventaris rata-rata. Nah, yang kedua di sini tuh ada juga penjualan per hari dalam persediaan, yang dimana penjualan ini tuh bisa memberitahu kita jumlah hari yang diperlukan untuk menjual persediaan akhir dengan asumsi tingkat penjualan yang diberikan. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri tuh bisa dengan COGS atau biaya barang yang dijual dibagi dengan 360, atau maksudnya itu 360 dari 1 tahun gitu. Nah, di sini yang ketiga ada menafsirkan perputaran persediaan. Jadi, rasio lancar itu menunjukkan kemampuan aset lancar untuk melunasi kewajiban lancarnya. Nah, rasio persediaan itu juga mengukur kualitas dan likuiditas persediaan, yaitu maksudnya kemampuan perusahaan dalam menjual dan mengelola persediaannya. Di sini yang ketiga yaitu likuiditas kewajiban lancar. Jadi kewajiban lancar itu penting dalam menghitung modal kerja dan rasio lancar itu karena ada dua alasan. Yang pertama, kewajiban lancar itu digunakan untuk menentukan apakah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar itu memberikan margin keamanan yang cukup. Dan yang kedua yaitu kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk mempengaruhi modal kerja. Nah, di sini yang pertama yaitu kualitas kewajiban lancar. Jadi kualitas kewajiban lancar itu penting dalam analisis modal kerja dan juga rasio lancar. Jadi nggak semua kewajiban lancar tuh menunjukkan tuntutan pembayaran yang mendesak atau kuat. Jadi kualitas kewajiban lancar itu harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi pembayarannya. Jadi kita tuh harus sadar kalau misal arus masuk dana dari pendapatan lancar itu dianggap tersedia untuk membayar kewajiban lancar, maka biaya tenaga kerja dan biaya serupa tuh yang memerlukan pembayaran segera itu akan menjadi prioritas utama dalam pendapatan. Jadi hutang dagang dan kewajiban lain itu bisa dibayarkan hanya setelah pengeluaran dari yang tadi itu dipenuhi. Nah, yang kedua di sini tuh ada pembelian di hari utang usaha. Jadi ini tuh untuk mengukur sejauh mana perusahaan tuh bisa bersandar pada perdagangan, yaitu dengan rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar. Nah, ini tuh bisa dihitung yaitu dengan akun hutang dibagi dengan harga pokok penjualan dibagi 360. Materi selanjutnya yaitu tindakan likuiditas tambahan. Yang pertama, komposisi aset tambahan. Komposisi aktiva lancar merupakan indikator likuiditas modal kerja. Yang kedua, ASI Test Quick Ratio. Rasio ini mencakup aset yang paling cepat dapat dikonversi menjadi uang tunai dan dihitung sebagai kas setara kas surat berharga yang dapat dipasarkan piutang usaha dibagi kewajiban lancar. Persediaan seringkali merupakan aset lancar yang paling tidak liquid dan tidak termasuk dalam rasio ASI Test Quick Ratio. Alasan lain untuk mengecualikan persediaan adalah bahwa penilaiannya biasanya melibatkan lebih banyak kebijaksanaan manajerial daripada yang diperlukan untuk aset lancar lainnya. Yang ketiga yaitu pengukuran arus kas. Sifat statis dari rasio lancar dan ketidakmampuannya untuk mengenali pentingnya arus kas dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo telah menyebabkan pencarian untuk ukuran likuiditas yang dinamis. Karena kewajiban dibayar dengan uang tunai, perbandingan arus kas operasi terhadap kewajiban lancar adalah penting. Rasio arus kas ini dihitung sebagai arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya, fleksibilitas finansial. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah guna menghadapi gangguan tak terduga dalam aliran dana. Pembiayaan yang telah diatur sebelumnya atau jalur kredit terbuka merupakan sumber kas yang dapat diandalkan. Faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi penilaian fleksibilitas keuangan perusahaan adalah 1. Peringkat surat berharga, komersial, obligasi, dan saham preferennya. 2. Segala pembatasan atas penjualan asetnya. 3. Sejauh mana pengeluaran bersifat diskresioner. Dan 4. Kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Yang
Selanjutnya, pembahasan dan analisis manajemen. Bagian kondisi keuangan mengharuskan pembahasan tentang likuiditas, termasuk tren, permintaan, komitmen, atau ketidakpastian yang diketahui yang mungkin mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang memadai. Yang selanjutnya, analisis what if. Analisis what if merupakan teknik yang berguna untuk menelusuri dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya perusahaan. Selanjutnya, struktur modal dan solvensi. Yang pertama, dasar-dasar solvensi. Analisis struktur modal adalah struktur modal mengacu pada sumber-sumber pembiayaan bagi suatu perusahaan. Aset merupakan sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman dan berkisar dari pinjaman yang dijamin dengan aset tertentu hingga aset tersedia sebagai jaminan umum bagi kreditor yang tidak dijamin. Elemen kunci lain dari solvabilitas jangka panjang adalah pendapatan, yang menyeratkan kemampuan berulang untuk menghasilkan uang tunai dari operasi. Pengukuran berbasis pendapatan merupakan indikator kekuatan finansial yang penting dan dapat diandalkan. Pendapatan merupakan hal yang paling diinginkan dan sumber kas yang dapat diandalkan untuk pembayaran bunga dan pokok utang jangka panjang. Arus pendapatan yang stabil merupakan ukuran penting kemampuan perusahaan untuk meminjam di saat kekurangan uang tunai. Ini juga merupakan ukuran kemungkinan tentang pemulihan perusahaan dan kondisi kesulitan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur modal. Struktur modal adalah pembiayaan ekuitas dan utang suatu perusahaan. Struktur modal sering diukur dalam hal besarnya relatif berbagai sumber pendanaan. Selanjutnya, karakteristik dari hutang dan ekuitas. Pentingnya menganalisis struktur modal berasal dari beberapa perspektif. Tidak hanya yang paling kecil adalah perbedaan antara utang dan ekuitas. Leverage keuangan adalah penggunaan utang untuk meningkatkan pendapatan. Tugas analis adalah mengukur tingkat risiko yang dihasilkan dari struktur modal perusahaan. Yang terakhir yaitu motivasi untuk modal utang. Dari sudut pandang pemegang saham, utang merupakan sumber pembiayaan eksternal yang lebih disukai untuk setidaknya dua alasan. Yang pertama, bunga pada sebagian besar utang bersifat tetap dan dengan syarat biaya bunga lebih kecil dari pengembalian pada aset operasi bersih. Kelebihan laba adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Yang kedua, bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tidak. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait pengurangan pajak bunga. Nah, di sini salah satu alasan mengapa utang memiliki posisi yang menguntungkan yaitu karena bunganya dapat dikurangkan dari pajak. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi terdapat dua buah perusahaan yaitu Rizky dan Safety. Nah, di mana jumlah total yang tersedia untuk distribusi kepada pemegang utang dan ekuitas Rizky ini lebih tinggi 16 juta dolar daripada jumlah yang tersedia untuk memegang ekuitas Safety. Nah, hal ini disebabkan oleh kewajiban pajak yang lebih rendah untuk Rizky. Materi selanjutnya yaitu terkait efek lain dari leverage. Nah, selain keuntungan dari kelebihan pengembalian atas leverage keuangan dan pengurangan pajak atas bunga posisi utang jangka panjang dapat menghasilkan manfaat lain bagi pemegang ekuitas. Nah, misalnya perusahaan yang sedang berkembang dapat menghindari dilusi laba bersaham melalui penerbitan utang. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian untuk analisis struktur modal. Nah, pengukuran dan pengungkapan akun liabilitas atau utang dan ekuitas dalam laporan keuangan diatur oleh penerapan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu penyesuaian nilai buku kewajiban. Nah, hubungan antara kewajiban dan modal ekuitas, dua sumber utama pembiayaan perusahaan, merupakan faktor penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan ini penting dalam analisis. Nah, di sini terdapat beberapa penyesuaian terkait pajak. Yang pertama, pajak penghasilan yang ditangguhkan. Yang kedua, sewa operasional. Yang ketiga, pembiayaan di luar neraca. Kemudian, kewajiban kontingensi, kepentingan minoritas, utang konversi, dan saham preferen. Komposisi struktur modal dan solvabilitas. Nah, di sini kita akan membahas terkait penyataan ukuran umum dalam analisis solvabilitas, di mana analisis komposisi dilakukan dengan membangun penyataan berukuran umum bagian kewajiban dan ekuitas dari neraca. Nah, di sini terdapat gambar diagram lingkaran terkait
ilustrasi analisis ukuran umum dari struktur modal. Struktur modal di mana kewajiban lancar sebesar 19%, laba ditahan sebesar 4,5%, saham biasa 35,6%, modal di store 0,9%, saham preferen sebesar 17,8%, dan hutang jangka panjang sebesar 22,2%. Selanjutnya yaitu terkait pengukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal merupakan salah satu cara analisis solvabilitas. Nah, di sini ada yang pertama rasio total utang terhadap total modal, yaitu jumlah utang dibagi jumlah modal. Kemudian yang kedua yaitu total rasio utang terhadap modal ekuitas. Rumusnya yaitu jumlah utang dibagi ekuitas pemegang saham. Dan selanjutnya rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu rasio utang jangka pendek terhadap total utang. Materi selanjutnya yaitu terkait pengukuran solvabilitas berbasis aset. Nah, aset komposisi dalam analisis solvabilitas. Nah, aset yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasinya menentukan sampai batas tertentu sumber-sumber pendanaan. Nah, analisis komposisi aset merupakan alat yang penting dalam menilai risiko paparan struktur modal perusahaan. Nah, di sini ada contoh analisis ukuran umum terkait komposisi aset seperti pada sebelumnya, di mana ada piutang sebesar 18,9%, cash sebesar 16,7%, aset tak berwujud, kemudian ada investasi, inventaris, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya itu ada cakupan pendapatan. Di dalam cakupan pendapatan terdapat hubungan pendapat dengan biaya tetap. Ukuran cakupan laba berfokus pada hubungan antara beban tetap terkait utang dan laba perusahaan yang tersedia untuk memenuhi beban tersebut. Perjanjian obligasi seringkali menetapkan tingkat minimum cakupan laba untuk penerbitan utang tambahan. Ukuran umum rasio laba terhadap beban tetap yaitu penghasilan tersedia untuk biaya tetap pada biaya tetap. Selanjutnya yaitu menghitung penghasilan yang tersedia untuk biaya tetap. Tingkat pendapatan yang digunakan dalam penghitung rasio cakupan laba perlu diperhatikan. Rata-rata pendapatan dari operasi berkelanjutan ini yang mencakup siklus bisnis dan disesuaikan dengan kemungkinan perubahan di masa mendatang mungkin merupakan perkiraan yang baik dari rata-rata kas yang tersedia dari operasi masa mendatang untuk membayar biaya tetap. Jika salah satu tujuan rasio cakupan laba adalah untuk mengukur paparan risiko maksimum kreditur, maka laba yang tepat adalah yang terjadi pada titik terendah di siklus bisnis perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada menghitung biaya tetap. Analisis biaya tetap mengharuskan kita untuk mempertimbangkan beberapa komponen penting. Komponen yang pertama yaitu ada bunga yang ditanggung. Bunga ditanggung ini adalah bunga yang dikenakan adalah beban yang paling langsung dan jelas yang timbul dari utang. Kita dapat memperkirakan jumlah bunga yang dikenakan dengan merujuk pada pengakuan wajib bunga yang dibayarkan pada laporan arus kas. Lalu yang kedua adalah bunga tersirat dalam kewajiban sewa. Ketika sewa dikapitalisasi, bagian bunga dari pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi, sementara sebagian besar saldo biasanya dianggap sebagai pembayaran kembali kewajiban pokok. Selanjutnya itu ada persyaratan dividen saham preferen dari anak perusahaan yang dimiliki mayoritas. Hal ini dipandang sebagai beban tetap karena memiliki prioritas atas distribusi laba kepada induk perusahaan. Pos-pos yang akan atau telah dihilangkan dalam konsolidasi tidak boleh dipandang sebagai beban tetap. Lalu selanjutnya ada persyaratan pembayaran pokok. Kewajiban pembayaran pokok dari perspektif arus kas keluar sama beratnya dengan kewajiban bunga. Dalam kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk membayar pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Lalu yang kelima yaitu jaminan untuk membayar biaya tetap. Jaminan untuk membayar biaya tetap dari anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau orang atau entitas yang tidak terafiliasi harus ditambahkan ke biaya tetap jika persyaratan untuk menghormati jaminan tersebut tampak mendesak. Lalu yang terakhir ada biaya tetap lainnya. Meskipun pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran pokok merupakan biaya tetap yang paling terkait langsung dengan timbulnya hutang,
Tidak ada alasan untuk membatasi analisis tentang solvabilitas jangka panjang pada biaya atau komitmen ini. Baik, selanjutnya itu menghitung pendapatan terhadap biaya tetap. Berikut ini rumus dari pendapatan terhadap biaya tetap, yaitu pertama ada pendapatan sebelum pajak dari operasi berkelanjutan ditambah beban bunga, ditambah amortisasi beban utang dan diskon atas premium, ditambah bagian bunga dari beban sewa operasi, ditambah persyaratan dividen saham preferen yang disesuaikan pajak dari anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas, tambah jumlah bunga yang dikapitalisasi sebelum yang diamortisasi dalam periode tersebut, dikurangi pendapatan yang belum dibagikan dari anak perusahaan atau afiliasi yang kepemilikan kurang dari 50% pada penyebutnya, yaitu ada total bunga yang dikeluarkan ditambah amortisasi beban utang dan diskon atau premium ditambah porsi bunga dan beban sewa operasi ditambah persyaratan dividen saham preferen yang disesuaikan dengan pajak dari anak perusahaan yang mayoritas dimiliki. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan pro forma dan pendapatan terhadap biaya tetap. Dalam situasi di mana biaya tetap yang belum dikeluarkan diakui dalam penghitungan rasio laba terhadap biaya tetap dapat diterima untuk memperkirakan manfaat pengimbang yang diharapkan dari arus kas masa depan ini dan memasukkan dalam laba pro forma. Manfaat yang diperoleh dari utang prospektif dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk penghematan bunga dari aktivitas pendanaan ulang yang direncanakan, pendapatan, dan investasi jangka pendek di mana hasilnya dapat diinvestasikan, atau estimasi wajar lainnya atas manfaat masa depan. Baik, selanjutnya itu ada analisis bunga yang diperoleh. Rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang memerlukan cakupan pendapatan, yaitu dengan rumusnya yaitu pendapatan ditambah beban pajak ditambah beban bunga dibagi oleh beban bunga. Pembilangan dalam rasio ini terkadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, dan kemudian rasionya disebut sebagai EBIT atau I. Rasio bunga yang diperoleh adalah ukuran yang disederhanakan. Meskipun perhitungannya sederhana, namun beberapa menyesatkan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap biaya tetap. Selanjutnya itu adalah hubungan arus kas dengan biaya tetap. Yang pertama ada rasio arus kas terhadap biaya tetap. Rasio arus kas terhadap biaya tetap dihitung menggunakan kas dari operasi dan bukan laba dalam pembilang rasio laba terhadap biaya tetap. Kas dari operasi dilaporkan dalam laporan arus kas. Rasio arus kas terhadap biaya tetap didefinisikan sebagai rumus yang pada digambar, yaitu arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyelesaian B hingga G yang dijelaskan pada slide tadi per biaya tetap. Selanjutnya yaitu permanence of cash from operation, hubungan arus kas operasi perusahaan dengan biaya tetap penting untuk menganalisis solvabilitas jangka panjang. Karena pentingnya hubungan ini, maka diperlukan penilaian atas permanence kas dari operasi, dan hal ini dilakukan dalam mengevaluasi komponen-komponen yang membentuk arus kas operasi. Sebagai contoh, penambahan penyusutan ke laba bersih pendapatan lebih permanen dibandingkan pendapatan bersih karena pemulihan penyusutan dari penjualan yang mendahului penerimaan pendapatan apapun. Selanjutnya, earnings coverage of preferred dividends. SEC mengharuskan pengungkapan rasio gabungan dari biaya tetap dan dividen preferen dalam prospektus semua penawaran saham preferen. Perhitungan cakupan pendapatan dividen preferen harus mencakup semua pengeluaran biaya tetap. Rasio cakupan pendapatan dividen preferen dapat dihitung dengan rumus pre-tax income atau pendapatan sebelum pajak ditambah penyesuaian dibagi dengan fixed charge ditambah preferred dividend per 1 main tax rate. Lalu selanjutnya interpreting earnings coverage measure. Pengukuran cakupan laba memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya tetap dari pendapatan saat ini. Terdapat korelasi tinggi antara ukuran cakupan laba dan tingkat gagal bayar utang, yang artinya semakin tinggi cakupan, maka semakin besar menurunkan tingkat gagal bayar.
Lalu terdapat dua bagian. Yang pertama, pentingnya variabilitas dan ketahanan pendapatan untuk cakupan laba. Terdapat faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba, yaitu perilaku pendapatan dan arus kas dari waktu ke waktu. Semakin stabil pola pendapatan suatu perusahaan atau industri, maka semakin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Lalu yang kedua, pentingnya pengukuran dan asumsi untuk cakupan laba. Menentukan tingkat yang dapat diterima untuk cakupan laba tergantung pada metode penghitungan ukuran cakupan laba. Tiga komponen yang dikecualikan dalam menghitung rasio cakupan, seperti laba sebelum operasi yang dihentikan, pos-pos luar biasa, dan efek kumulatif dari perubahan akuntansi, akan menghasilkan aliran laba yang kurang bervariasi, dan hal ini juga dapat mengecualikan komponen-komponen penting yang menjadi bagian dari aktivitas bisnis operasi perusahaan. Oleh karena itu, komponen ini harus tetap diikut sertakan dalam menghitung rasio cakupan rata-rata selama beberapa tahun. Selanjutnya, risiko dan pengembalian struktur modal. Dalam menilai risiko yang melekat pada struktur modal suatu perusahaan, maka penting untuk mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam inovasi keuangan. Perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi keuntungan pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Contohnya, pembelian dengan leverage menggunakan utang untuk mengambil alih perusahaan dengan membeli pemegang ekuitas. Manfaat potensial lain dari leverage adalah pengurangan pajak atas bunga dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas yang tidak dapat dikurangi dari pajak. Namun, penggantian utang dengan ekuitas menghasilkan struktur modal yang lebih berisiko, sehingga hal ini menyebabkan mengapa obligasi yang digunakan untuk membiayai pembelian dengan leverage tertentu disebut dengan junk bonds. Junk bonds merupakan bagian dari struktur modal beresiko tinggi, di mana pembayaran bunganya ditutupi secara minimal oleh pendapatan, dan junk bonds ini memiliki risiko ekuitas lebih besar dibandingkan keamanan utang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.